Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Langsung aja, karena Kaze kali ini ingin sekali membahas kembali yang namanya Sayonara Watashi no Kramer ya. Jadi pas video yang terakhir kemarin kita buat, itu ternyata hari itu rekaman, besoknya itu episode 13-nya kelar tuh, muncul. Dia season 1 beres. Kenapa kasih bilang ini season 1 ya? Soalnya di season 1 terakhir ini tuh timnya si Onda itu nggak dibilang menang, nggak dibilang kalah gitu loh. Alias bakalan ada kelanjutan lagi nih kemungkinan buat kedepannya. Jadi kasih berharap Sayonara Watashi no Kramer ini bisa dapat season 2 ya, prequel lanjutannya. Nah, yang kasih pengen bahas itu seperti yang kasih bilang waktu kemarin di bahasan Watashi no Kramer ya. Tentunya masa iya sih saya kasih lagi bahas ini tiba-tiba bahasnya yang lain gitu kan, nggak lucu juga. So langsung aja, yang Kaze pengen bahas adalah itu movie pertama dari si Sayonara Watashi no Kramer. Justru ini buatnya adalah sebuah cerita yang ditampilkan lebih dahulu sebelum jadi sebutannya apa namanya Pak? Prequel sebelum seriesnya. Intinya mah begitu ya. Mungkin kalian kalau yang nonton Sobat Kaze di pertama kali muncul Sayonara Watashi no Kramer episode 1 pasti ada sesuatu yang janggal. Tahu-tahu ya kayak si So terus si Soshizaki itu ketemu sama orang yang lagi diikat di kamar mandi. Dan by the way, setelah lihat movie-nya ini, itu adalah adiknya dari si Onda. Loh, kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Karena semuanya itu ada di movie-nya. Jadi di awal movie ini kita melihat si Onda itu potong rambut buat demi ikut pertandingan yang isinya semua anak-anak laki. Ya, jadi laki-laki yang waktu di episode 1 keluar itu adalah adiknya dari Onda Nozomi ya. Jadi jangan tiba-tiba ini ceritanya apa sih kok tiba-tiba kayak gini. Bukan kalian yang salah, tapi memang dari animenya itu movie-nya dulu baru dibikin seriesnya. Itu salah satu poin yang akhirnya terjawab gitu, karena Kaze ternyata salah nontonnya, harusnya movie dulu baru si anime seriesnya. Jadi Kaze baru ngerti, oh ternyata sosok laki-laki yang dibilang warga mesum itu adalah adiknya dari si Onda Nozomi. Dan Kaze akhirnya nonton ini movie-nya dari awal. Total berapa ya? 1 jam lebih gitu. 2 jam ini menceritakan si Sayonara Watashi no Kramer ini tuh ditujukan dari mimpinya si Onda Nozomi, di mana dia ingin menjadi seorang pemain sepak bola profesional tapi di kalangan laki-laki. Jadi dia ingin, bisa dibilang tuh kesetaraan gender dia itu loh yang dikejar di sini. Namun yang namanya perempuan maupun seperti apa ya, mau seperti apa juga tetap pasti kalah fisik dengan anak laki-laki. Yang bikin Kaze nggak habis pikir percaya dirinya si Nozomi ini loh, karena dia waktu masih kecil itu kan lebih keras gitu ya dibanding anak laki-laki lain gitu sifatnya, makanya dia bisa menang dengan laki-laki lain. Tapi semakin dewasanya anak laki-laki, contoh saja di sini ada yang namanya Namek, panggilannya Namek, bukan Namek yang bisa keluar sinar dari dalam mulut ya, alias Piccolo ada. bukan beda. Ini Namek ini panggilan teman masa kecilnya. Jadi si Namek ini setelah dia SMP, dia jadi seorang player terbaik. Dia jadi back atau pemain belakang yang nomor 1 di anime ini gitu. Se-Jepang ya untuk anak SMP. Dia jadi kapten juga. Padahal waktu masih kecilnya itu selalu dapat arahan tuh dari si Onda. Dan di sini semua tuh diceritakan secara detail dari kecilnya seperti apa, yang ujung-ujungnya Onda ini diceritakan tuh semakin hari tidak bisa bersaing dengan para lelaki. Dan pelatihnya itu yang waktu di SMP melihat potensi kalau terus-terusan seperti ini, namanya kan ini tetap ya wanita gitu, diaduin terus sama laki-laki pasti habis. Dan udah banyak banget di anime ini diceritakan atau diperlihatkan bahwa si Onda ini luka-luka.
Jadi kalau misalnya dia parah gitu kan sampai jatuh bangun gitu, pelatihnya nggak tega. Sampai akhirnya karena tahu si siapa namanya itu tadi, si Namek ini ya panggilannya, ikut dalam pertandingan dan cara manggilnya tuh bukan Oyabun ya, bos kan. Waktu kecil itu dipanggilnya si Onda ini bos, tapi tiba-tiba saat SMP ini ketemu, si Namek ini manggilnya Onda-san, alias yang paling sopan gitu untuk manggil si Onda. Dan Onda tuh merasa kok kayak bukan temen masa kecilnya lagi gitu. Singkat cerita, mereka langsung bertemu di pertandingan, tapi si Onda ini posisinya tidak bisa dimainkan karena pelatihnya di sini tetap aja ya, ketika sudah di pertandingan meskipun disusun dengan rapi, Onda ini kita harus maklumi bahwa dia adalah seorang wanita. Bukannya kita merendahkan dia, enggak, tekadnya bagus. Tapi di movie ini dia harus tetap kalah sama si Namek. Wajar, badannya aja segede gitu lu. Yang ini tuh postur wanita, mau di adu body aja dia udah kalah gitu ya. Nggak akan bisa menang gitu, apapun kondisinya ya. Karena beda postur tubuh. Sampai akhirnya pas terakhir di ujung film ini, ternyata si Namek itu kan yang namanya teman masa kecil mungkin ya. Terus dia di movie diceritakan dia harus pindah rumah, berhenti main sepak bola bilangnya kan. Si Namek ini tuh dikasih sebuah gantungan kunci yang ternyata Namek ini punya perasaan sama si Honda. Gitu doang intinya sih. Dan dia menyatakan perasaannya di terakhir filmnya. Jadi ceritanya ini dari sudutnya si Namek itu dia memang senang sama si Ondanya, tapi dari sudut kita ya, kita lihat bahwa Onda ini punya cita-cita yang besar tapi terhalang karena dia itu seorang wanita. Dan akhirnya dia punya tekad main sepak bola itu bisa untuk siapa aja dan lawannya siapa aja tuh it's okay lah buat dia gitu. Intinya mah kayak gitu. Dan Sayonara Watashi no Grammar ini memang cocok banget kata Kaze untuk dapat season 2 karena Kaze masih belum dapat siapa nih yang akan dapat sayonaranya itu, apakah pelatih yang Naominya atau si Goronya ini. Soalnya dua pelatih ini punya skill yang luar biasa. Satunya kemarin tuh pelatih yang pernah jadi alumni pemain sepak bola nasional Jepang wanita ya. Terus si Goro ini adalah mantan pemain under 18 dan dia itu adalah gudangnya strategi. Berarti dia pemainnya apa sih kalau singkatan sebahasa itu gelandang ya, berarti dia pengatur strategi gitu. Dan itu si Goro. Ini nanti yang mana yang bakalan di sayonara nih sama si Ondanya ini, itu yang masih Kaze tunggu. Dan Kaze juga belum sampai nyari manganya. Kayaknya Kaze bentar lagi nih bakalan nyari manganya untuk cari referensi lainnya gitu. Oke. Jadi untuk Sayonara Watashi no Grammar Kaze sedikit nambahin aja ya. Ini masih banyak banget yang bakalan Kaze bahas sebenarnya di Sayonara Watashi no Grammar ya. Karena ada beberapa karakter yang belum atau yang masih penasaran Kaze bahas, yang harus dibahas maksudnya ya. Mulai dari si Goro, terus tadi si Naomi udah disebutkan, ini baru 2. Dan waktu Kaze nonton movie-nya, Kaze mungkin
salah persepsi. Oh mungkin Sayonara Watashi no Kramer ini itu disebutkan untuk pelatih yang ada di sini, di SMP-nya si Honda. Tapi setelah nonton yang versi seriesnya ini beda lagi ceritanya. Muncul yang dua ini siapa, terus ada pelatih yang badannya keker tuh aja lupa namanya siapa, tolongin editor kan gitu ya, namanya ini sebelah sini gitu ya biar gampang, aja juga lupa itu. Karena apa ya, menurut aja deh karakter itu kayak si Chulson ini, Chulson yang dibikin apa sih, double 6 kilo tuh yang cycle chest tuh. Jadi lupa nama karakternya siapa. Intinya itulah ya, yang KJ bikin penasaran untuk mencari di mana si cerita-cerita ini tuh bakal ketemu nantinya dan apa aja yang bakal dibahas di season 2. Jadi tungguin aja, KJ bakalan bahas lebih lanjut mengenai Sayonara Watashi no Kramer. So, sekarang KJ bakalan bacain komentar-komentar sobat KJ di segmen Otak Gurung ini ya. Jadi KJ waktu kemarin itu sempat bikin beberapa konten minggu lalu, dan segmen ini adalah segmen part di mana KJ bakalan bacain komentar kalian. Secara apa ya? Bisa dibilang mungkin nggak live juga. Nggak live sih, ini rekaman by the way. Enaknya apa ya bahasanya ya? A few moments later. Oh ya. Jadi pokoknya KJ bakalan bacain komentar kalian secara live, kita tukar pikiran secara gamblang di bahasan Otaku Room ini. Siapa tahu nanti kedepannya KJ bakalan bahas anime-anime lain, kalian boleh komentar di bawah kolom komentar tuh, bebas. Yang penting temanya tentang Jepangan, anime, terus mau anime yang lagi KJ bahas atau anime yang lain gitu, yang mau direkomendasiin oleh kalian juga boleh. So kita akan langsung aja. KJ bakalan lihat satu komentar. Yang pertama ini dari Higehiro yang kemarin ya, Higehiro yang kemarin. Namanya adalah Suwarna Tenpoles. Koran. Milik Squidward Tenpoles. Itu Tenpoles, maksud Suwarna Tenpoles kah? Mirip kayak itu loh, temennya SpongeBob itu. Udah langsung aja ke komentarnya ya. Jadi Mamang Tenpoles, oke, Kang Tenpoles bilang kalau di Muse Indo judulnya jadi Janggut Kucukur, siswa SMA ku pungut, katanya ya. Aku terakhir nonton pas di pas di Sayu ketemu teman kantornya si MC main karakter yang belum lupa namanya, di taman pas si Sayu lagi nangis. Dibilang hentai juga enggak sih, lebih ke ecchi, ringan, fanservice-nya juga dikit. Oh, jadi yang blonde itu tadi sini ada dua ya kata KJT, si Yuki sama si Mishima Yuha. Tapi kalau teman kantornya mah Mishima Yuha kayaknya ya, Mishima Yuha. Oke, memang terakhir sampai situ berarti ya. Kenapa nggak dilanjutin gitu? Ini dia bilang bukan ecchi enggak sih, tapi kalau misalnya nonton sepintas adegannya tuh terlalu gimana gitu ya, itu dia melakukan sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, bahasanya sih seperti itu ya. Agaknya setiap kali mau ini teh pasti ada jam dindingnya keluar sama editor, karena apa ya, Kaji memikirkan kata yang baik untuk keluar di sini gitu ya. Jadi ini dibilang ecchi enggak, fanservice enggak, tapi mereka berdua nih baik fanservice sama ecchinya itu kesenggol gitu loh. Jadi tetap ada. Dan buat Kang Tenpoles, kalau untuk judulnya ya, judulnya itu seharusnya kalau di dalam bahasa Indonesia kayaknya ada yang salah deh. Hige wo shuru soste joshi kosei apa kayaknya lupa lagi kayaknya gue belakangnya tuh. Soste joshi kosei wo hiro ya kalau nggak salah, ingat ya belakangnya tuh. Itu kalau di ke bahasa Inggrisin dulu baru ke Indonesiain, harusnya bukan kucukur janggut lalu siswa SMA aku pungut, bukan. Dan di Indonesia tuh sampai jadi kujang plus sikut gitu ya, mantap. Harusnya kalau di bahasa Indonesiain itu dia jadinya setelah ditolak
aku memungut anak SMA atau siswi SMA, dan itu lebih make sense gitu di kepala Kaze ketimbang yang judulnya Kujang Sikut. Tapi jadi bagus sih gitu, ada singkatan Kujang Sikut di sini. Dan kalau untuk Kang Ten Poles apa nggak dilanjutin gitu sampai terakhir? Kalau nontonnya sampai di situ doang mah masih jauh tuh, itu berarti masih episode 3 kah atau 4 gitu. Mungkin Kang Ten Poles nanti bisa berkomentar lagi lah setelah nonton 13 episode. Kira-kira dirimu setuju nggak bahasan ini dilanjutkan? Oke, kita lanjutin ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya ini ada dari Hyprosis. Salam Ibu. Tadi mau bilang bawang juga nggak enak ya. Jadi harusnya begini ya. Salam bawang. Thank you, Pak. Langsung aja ke yang lain aja ya. Terima kasih. Salam bawang. Oke. Paling bagus ini sekarang Mang Abim. Ini simbiosis mutualisme. Maksudnya apa? Bentar. Kita baca. Jadi katanya Sayu nguntungin Yoshida dengan masak dan pekerjaan rumah. Oke. Terus sedangkan Yoshida nguntungin Sayu dengan ngasih makan dan tempat bernaung. Berarti Kang Abima berpikir ini positif ya, supaya nggak terlalu ini, supaya kita tidak negatif kemana-mana. Karena di beberapa pembahasan KJ yang kemarin itu kan sampai ada kasus-kasusnya kan di Jepang itu gara-gara anime ini gitu. Jadi salah satu yang berusaha untuk menjadi positif adalah komentar Akang gitu dengan bilang simbiosis mutualisme. Tapi orang berpikirannya beda loh ketika kasus-kasus yang kemarin terjadi. Jadi kayaknya tetap ya peluang kita untuk nonton Hige Hero season 2 ini sedikit banget. Oke, jadi komentar yang kasih bacakan mungkin hanya segitu saja. Thank you. Tidak ada yang harus dibaca lagi. So, buat Sobat KZ yang mau ikutan berkomentar atau berpendapat, kalian bisa sharing aja langsung ke teman-teman kalian juga yang suka nonton anime, atau pengen tanya-tanya tentang anime nantinya, apa aja yang lagi update atau yang lagi ini, atau mau rekomendasiin KZ untuk bahas sesuatu, kalian bisa tinggalkan di bawah kolom komentar langsung, dan nanti kita juga bakalan bacain komentarnya lebih lanjut di episode berikutnya ya, setiap KZ bikin lagi. So, KZ tungguin komentar kalian. Dan konten KZ kali ini mungkin segitu dulu. Mulai dari bahasan Sayonara Watashi no Kramer tadi. Terima kasih buat Sobat KZ yang sudah nonton sampai akhir. Akhir kata KZ mengucapkan sampurasun. Mohon maaf kalau ada kata-kata KZ yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di pembahasan Silver KZ Otakuru berikutnya.